Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri salah satu kisah paling epik dari masa lalu, kisah tentang sebuah kerajaan yang dulu diberkahi dengan kemakmuran luar biasa, tetapi akhirnya hancur karena penduduknya mengabaikan syukur kepada Sang Pencipta. Negeri ini adalah Kerajaan Saba, yang namanya bahkan diabadikan dalam Al-Quran sebagai contoh besar bagi umat manusia. Mengapa kisah ini begitu relevan bagi kita? Karena kisah Saba adalah pengingat bahwa segala bentuk nikmat bisa hilang dalam sekejap jika kita tidak menghargainya. Jadi, pastikan teman-teman semuanya tetap bersama kami sampai akhir, karena kisah ini penuh dengan pelajaran yang akan membuka mata hati kita. Kerajaan Saba tidak hanya dikenal sebagai pusat kekayaan dan kemakmuran, tetapi juga sebagai simbol kejayaan di semenanjung Arab. Menurut catatan sejarah, Raja Saba, atau Saba bin Yasjib bin Yarib bin Kohtan, adalah pendiri kerajaan ini. Dalam sebuah riwayat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa itu Saba? Apakah itu nama tempat atau nama seorang wanita?" Rasulullah menjawab bahwa Saba bukanlah nama tempat atau wanita, melainkan nama seorang laki-laki yang memiliki 10 anak. 4 dari anak-anaknya menetap di wilayah Yaman, membangun fondasi kuat di wilayah tersebut. Sementara 6 lainnya menetap di wilayah Syam, mereka menyebarkan pengaruh Saba ke wilayah-wilayah yang jauh, membentuk komunitas besar yang menghormati warisan kerajaan ini. Namun, sebelum kemunculan Ratu Balqis, masyarakat Saba dikenal sebagai penyembah matahari. Ini adalah praktik umum di antara beberapa suku kuno yang menganggap matahari sebagai sumber kehidupan dan kekuatan. Ratu Balqis, seorang penguasa yang bijaksana, adalah sosok kunci yang mengubah nasib kerajaan Saba ketika ia bertemu dengan Nabi Sulaiman. Pertemuan antara Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman adalah peristiwa yang luar biasa. Ketika Ratu Balqis menerima surat dari Nabi Sulaiman yang menyerukan agar ia beriman kepada Allah, Balqis memutuskan untuk mengunjungi Nabi Sulaiman dan menilai kekuatan dan kearifannya sendiri. Ia membawa hadiah-hadiah mewah sebagai simbol kekayaannya, tetapi segera ia menyadari bahwa kekayaan dan kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman jauh melebihi miliknya. Setelah pertemuan ini, Ratu Balqis akhirnya memeluk Islam dan menerima ajaran Tauhid. Ia mengakui keesaan Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Perubahan besar ini membawa dampak positif bagi masyarakat Saba, yang akhirnya mengikuti jejak ratu mereka. Banyak dari mereka yang meninggalkan kepercayaan lama dan mulai beriman kepada Allah. Sebagai balasan atas keimanan mereka, Allah menganugerahkan kepada mereka berbagai berkah yang luar biasa, menjadikan negeri Saba sebagai salah satu tempat paling makmur di dunia pada waktu itu. Namun, seiring waktu, masyarakat Saba mulai lalai dan terlena oleh kemakmuran yang mereka nikmati. Allah menganugerahkan banyak karunia kepada penduduk Saba. Di antaranya adalah udara yang sangat bersih dan segar. Dikisahkan bahwa orang-orang yang sakit akan merasa sembuh hanya dengan menghirup udara di negeri Saba. Udara yang bersih ini berasal dari lokasinya yang strategis dan alam yang mendukung, yang membuat negeri ini menjadi tempat yang sangat istimewa. Tak hanya itu, negeri Saba juga dikenal karena kekayaan hasil buminya. Tanah mereka begitu subur sehingga berbagai buah-buahan dan sayuran bisa dipanen sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Hebatnya lagi, ukuran buah-buahan yang tumbuh di negeri ini jauh lebih besar dan lebih lezat daripada yang tumbuh di tempat lain. Misalnya, semangka yang ditanam di Sabah bisa tumbuh jauh lebih besar dari semangka di wilayah lain,
dan rasanya pun jauh lebih manis. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang seseorang yang masuk ke kebun di Sabah dengan membawa keranjang di atas kepalanya. Tanpa perlu memetik buah, keranjang itu akan segera terisi penuh karena buah-buahan terus-menerus berjatuhan dari pohon. Ini menunjukkan betapa melimpahnya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada penduduk Sabah. Namun, mungkin salah satu pencapaian terbesar kerajaan Sabah adalah pembangunan Bendungan Marib yang juga dikenal sebagai Bendungan Arim. Bendungan ini dibangun untuk mengatasi masalah irigasi dan pasokan air bagi pertanian mereka. Sungai besar yang mengalir di antara negeri Sabah berada cukup jauh dari perkebunan mereka, sehingga masyarakat memutuskan untuk membangun bendungan besar yang mampu menampung dan menyalurkan air ke lahan-lahan pertanian mereka. Bendungan Marib adalah salah satu prestasi arsitektur yang luar biasa pada zamannya. Dengan panjang 60 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter, bendungan ini mampu menampung air dalam jumlah yang sangat besar. Inilah yang memungkinkan tanah di Sabah tetap subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Berkat bendungan ini, negeri Sabah mengalami masa kejayaan yang sangat panjang. Para pedagang dari berbagai wilayah datang ke Sabah untuk membeli hasil bumi mereka, dan negeri ini menjadi pusat perdagangan yang penting. Perjalanan menuju wilayah Syam dari Sabah pun menjadi sangat mudah, dengan kebun-kebun buah yang berjajar di sepanjang jalan. Setiap orang yang melakukan perjalanan tidak perlu membawa bekal makanan atau minuman, karena mereka bisa dengan mudah memetik buah dari kebun-kebun yang mereka lewati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kemakmuran negeri Sabah dalam Al-Quran, Surat Sabah ayat 15, di mana Dia berfirman, "Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri." Ayat ini menunjukkan betapa Allah telah memberikan karunia yang besar kepada mereka. Namun, mereka gagal untuk bersyukur. Kemakmuran yang luar biasa ini seharusnya menjadi alasan bagi penduduk Sabah untuk terus bersyukur kepada Allah. Namun, seiring waktu mereka mulai lalai dan sombong. Akibatnya, Allah menurunkan azab yang dahsyat kepada mereka. Ada 2 riwayat tentang penyebab kehancuran Bendungan Marib. Yang pertama menyebutkan bahwa perang saudara yang terjadi di antara kaum Sabah membuat mereka lalai memelihara bendungan. Akibatnya, bendungan mulai rusak dan akhirnya jebol. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa musuh-musuh kaum Sabah yang iri dengan kemakmuran mereka dengan sengaja merusak bendungan tersebut. Namun, sebagian besar ulama sepakat bahwa kehancuran bendungan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengirimkan tikus-tikus besar untuk menggerogoti bagian kayu bendungan hingga berlubang. Ketika bendungan itu jebol, air yang tersimpan meluap dan menghancurkan seluruh negeri. Kebun-kebun yang dulu subur dan menghasilkan panen melimpah kini berubah menjadi tanah tandus yang tidak lagi bisa ditanami. Azab ini digambarkan dalam Al-Quran, Surat Sabah ayat 16, di mana Dia berfirman bahwa Allah mengganti kebun-kebun mereka yang subur dengan kebun-kebun yang ditumbuhi pohon asal dan sedikit pohon bidara. Kedua pohon ini memiliki buah yang pahit dan hanya memberikan sedikit manfaat, mencerminkan betapa besar perubahan nasib yang dialami oleh penduduk Sabah. Kisah kehancuran kerajaan Sabah adalah pelajaran penting bagi kita semua. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diambil kapan saja jika kita lalai dan tidak bersyukur. Kehancuran Sabah adalah contoh nyata bagaimana kesombongan dan ketidakbersyukuran bisa membawa malapetaka. Sabah yang dulunya kaya raya kini hanya tinggal cerita. Penduduknya terpaksa meninggalkan tanah mereka dan berpindah ke berbagai tempat, meninggalkan kenangan tentang sebuah kerajaan yang pernah berjaya.
Kisah ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan hanya dengan bersyukur serta menjaga nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mempertahankannya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna lainnya.